mind somehow. Gotta regain control. Aksi-aksi para penggawa diaspora untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional tidak ada habisnya. Seperti momen saat ini sedang hangat-hangatnya pilkada. Sandy Walsh tidak lupa mengingatkan semuanya untuk menggunakan hak suara. Sementara Martin Paes, yang lagi liburan di Bali bersama sang kekasih, ikut nyoblos nggak nih? Mungkin secara pandangan hanya sebatas sesuatu yang biasa, namun sebenarnya hal seperti ini secara nggak langsung mengenalkan Indonesia ke rekan-rekan serta pengikutnya di luar sana. Di sisi lain, ada Ivar Jenner yang terlihat makin kesini giat belajar banyak tentang Nusantara. Bahkan sampai diajarin bahasa gaul sekalian coy. Lalu Kelvin Verdong yang baru-baru ini terlihat makin tertutup karena ingin sepenuhnya fokus ke karir sepak bola. Ini menjadi sebuah role model yang patut disoroti sih. Dan inilah cerita para pemain diaspora. Semua pemain diaspora memang punya ciri khas mengekspresikan cinta Indonesia masing-masing, namun tujuannya sama, demi merah putih. Sandy Walsh menjadi diaspora paling unik dengan seringkali membuat konten lucu untuk mengekspresikan diri, serta sekalian buat interaksi dengan netizen Indonesia. Salah satunya saat pemilihan presiden 2024 lalu, Sandy Walsh pernah ikut mencoblos dan menjadikannya sebuah konten. Ia bersama Marcelino Ferdinand yang saat itu sedang bermain di klub Belgia, bareng-bareng ke kedubes Indonesia di sana untuk mencoblos. Ini merupakan kali pertama pemain diaspora membagikan momen saat ikut pencoblosan. Soalnya selain Pak Kumis, belum ada yang pernah membagikan momen serupa. Itu tadi Pak Kumis nyoblos Pilpres 2024 ya teman-teman. Untuk pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November kemarin, sebenarnya para pemain diaspora bisa saja ikut menggunakan hak pilihnya. Mengutip dari suara.com, 11 pemain keturunan Timnas Indonesia bisa nyoblos Pilgub Jakarta 2024. Pemain-pemain tersebut diantaranya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Wahaji Ragnar, sampai Prof. Haye. Lah kok bisa ya teman-teman? Hal ini ternyata karena kebanyakan pemain diaspora yang bergabung dengan skuad Garuda memilih domisili atau alamat KTP-nya di Jakarta, biar mudah aja sih. Diketahui semua penggawa yang menjalani proses menjadi WNI masuk dalam satu kartu keluarga yang sama, jadi ya alamatnya otomatis nggak bisa jauh juga. Seperti saat proses pengambilan sumpah yang terbaru dilakukan oleh Kevin Dix pada awal bulan November ini. Tak sengaja, kartu keluarga milik pemain FC Kopenhagen tersebut ternyata jadi satu dengan pemain lain. Meskipun begitu, para penggawa Garuda yang main di luar Indonesia diketahui tidak mengikuti pemilihan kepala daerah kali ini lantaran pilkada itu nggak dilakukan di kedubes luar negeri layaknya Pilpres. Jadi nggak mungkin dong mereka pulang ke Indonesia cuma mau nyoblos, sedangkan klub di Eropa sedang ada kompetisi coy. Palingan cuma ada Martin Paes yang masih stay di tanah air, dikarenakan FC Dallas sedang libur kompetisi. Setelah ditelusuri, sepertinya Bang Paes juga golput deh. Soalnya sedang sibuk jadi duta kuliner sekalian liburan dan mempromosikannya di Bali. Sesuatu yang secara harfiah wajar, karena sedang penat menikmati libur saja. Dan sekalian buat promosiin Bali, lewat postingan serta story yang pastinya sampai ke rekan-rekan Martin Paes di Amerika. Tapi nggak tahu secara pasti juga ya teman-teman, siapa tahu nyoblos tapi nggak dipublish. Meskipun diketahui tidak bisa ikut menggunakan hak pilihnya, Sandy Walsh tampak sangat antusias untuk terus membagikan hal positif yang sedang terjadi di tanah air. Di mana pemain Kevin Mechelen tersebut tetap memberitahu kepada para pengikutnya untuk tak lupa menggunakan hak pilihnya.
Lewat unggahan story Instagram, ia memposting kembali foto ketika dirinya nyoblos Pilpres bersama Marcelino dengan pose menunjukkan jari telunjuk yang ada tintanya. Lalu ditambah keterangan ditulis nyoblos. Jelas coy, tujuannya sih untuk pengingat ke followers yang kebanyakan warga plus 62, biar nggak golput kayak dirinya. Sementara itu ada Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht yang kelihatannya kalem-kalem aja. Ternyata saat diajarin bahasa gaul juga nyambung nih. Dimana saat sesi bincang-bincang santai dengan Erspo, dia malahan diajarin bahasa gaul seperti ini oleh hostnya. Did you still remember some Indonesian words that you still remember? Good morning, we say always selamat pagi, Selamat pagi. and malam to yeah. How about the slang one? Anjay. Do you know anjay? Or probably if you're shocked, you say, oh my god, right? Yeah. Right now. Di sisi lain ada Tom Haye yang ternyata sudah banyak tahu tentang sejarah Nusantara. Saat interview dengan media, Prof. Haye sangat lancar menjawab pertanyaan terkait sejarah, seperti Presiden pertama RI hingga Ibu Kota Baru. Dari pengetahuannya, tentu gelandang timnas ini cukup mengejutkan sih. Bahkan sang host yang bertanya saja sampai memberikan pujian cuy. Lihat aja nih sendiri, lancar banget coy jawabnya. Hey Tom, how are you? I'm great, thank you. I'm ready for some fun questions. Okay, so you're known as the professor. I'm gonna ask you couple of questions. Let's start. First question, who is the first president of Indonesia? That's an easy one, that's Sukarno. Yes, that's correct. Now, can you tell me what is the national motto of Indonesia? If you know this, you're incredibly smart. Yes, it's Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. Wow, I'm impressed. Now, Thank you. What is going to be the new capital city of Indonesia? I think they called it IKN? Yes, that's true. Do you know where it's located? Yes, it's located in Kalimantan Timur. Wow, right again. Didn't expect you to. Selain beberapa aksi unik punggawa Garuda tadi, di sisi lain dari Kelvin Verdong, El Ninja yang selalu tampil beda dari yang lainnya. Jadi kemarin kan El Ninja dapat endorse tuh akhirnya, sampai 2 kali malahan. Namun sepertinya hal itu tidak ingin dilanjutkan oleh Verdong. Melihat dari bio Instagram pribadi, Verdong telah menghapus email bisnis atau email khusus untuk urusan bisnis seperti endorse tadi. Sepertinya hal ini berkaitan sama pengakuannya beberapa waktu yang lalu, di mana El Ninja memang ingin fokus karir serta mengutamakan keluarga saat punya waktu senggang. Mungkin ini juga biar Verdong selalu perform saat tampil bersama Nick Megan, selalu bisa maksimal sehingga bisa terus mendapatkan tempat utama alias starter terus. Dan akhirnya ketika kembali ke skuad Garuda, jadi al konsisten lagi deh. Jelas ini sih Verdong gak ada obat, totalitasnya emang the best coy. Yap, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh punggawa Garuda, semua tergantung kepribadian masing-masing dan kita nggak bisa mengatur. Yang jelas, totalitas mereka untuk Garuda sebenarnya sangat tinggi. Bahkan hal kecil pun terkadang dipikirkan oleh El Ninja yang ingin selalu konsisten terus bersama klubnya maupun bersama timnas. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.